Selamat datang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya, Chandra Aditya, akan mempresentasikan tentang perencanaan master plan pengembangan kawasan agropolitan Desa Kelor. Alasan dibuatnya master plan ini adalah karena adanya kemiskinan pada pedesaan serta adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara perkotaan dan pedesaan. Untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk mengoptimalkan potensi desa Kelor yang ada, yaitu pada sektor perkebunan dan pertanian, konsep pengembangan kawasan agropolitan merupakan solusi yang tepat dalam mengembangkan desa Kelor. Dengan menerapkan konsep tersebut, diharapkan akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru, yaitu pada pedesaan, serta terciptanya interaksi yang kuat antara pusat kawasan agropolitan tersebut dan kawasan produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan atau kota. Pertama kali kita memasuki desa, kita akan menemukan desain gerbang selamat datang baru yang dibuat dari material lokal yang ada di desa Kelor tersebut. Pembuatan gerbang selamat datang ini bertujuan agar orang dari luar desa berkeinginan melewati pusat desa Kelor itu sendiri, yang mana awalnya mereka hanya melewati bagian tepi desa Kelor karena jalanan yang ada di tepian lebih baik dan lebih besar. Selanjutnya, mari kita langsung saja membahas tentang desain master plan kawasan agropolitan Desa Kelor. Yang pertama adalah menetapkan sistem infrastruktur. Sistem infrastruktur yang memadai merupakan salah satu syarat dalam mengembangkan kawasan agropolitan. Berikut merupakan sistem infrastruktur yang mampu menunjang perkembangan kawasan agropolitan. Yang pertama, penyediaan dan perbaikan fasilitas kelistrikan dan komunikasi, serta melakukan perbaikan jalan dan perbesaran dimensi jalan pada bagian tertentu guna menghubungkan setiap bagian desa. Yang berikutnya merupakan fasilitas pengelolaan air yang bersumber dari kali talang menjadi air siap konsumsi dan atau menyalurkan air menuju sistem pengairan masyarakat. Setelah mengetahui perencanaan infrastruktur yang ada, mari kita memulai perjalanan kita dari pusat menuju ke selatan. Yang pertama, terdapat pusat agropolitan di pusat desa itu sendiri. Pusat agropolitan meliputi pasar pertanian, yaitu tempat menjual produk hasil pertanian dan olahan pertanian secara outdoor dengan tujuan agar penggunaan cahaya dan udara alami dapat optimal. Kemudian, terdapat pasar non-pertanian, yaitu tempat menjual produk non-pertanian, misalnya saja toko baju, toko material, toko elektronik, dan lain sebagainya, secara indoor. Yang berikutnya, terdapat layanan transportasi pertanian, yang menyediakan area parkir, area drop-off untuk produk komersial, serta menyediakan tempat untuk angkutan umum. Dan yang terakhir, pusat penyedia layanan guna mendukung perkembangan pertanian lokal, serta pusat penyedia lowongan pekerjaan baik pertanian maupun non-pertanian. Dari pusat tersebut, kemudian kita berjalan ke selatan sedikit, kita akan menemukan sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan ini berupa kantor kelembagaan yang menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah desa dengan tujuan agar desa dan kota mampu terhubung lebih baik sehingga pembangunan desa lebih terintegrasi dan selaras dengan kota. Kita lanjutkan lagi perjalanan ke selatan, maka kita akan menemukan sektor unggulan. Sektor unggulan adalah sektor yang berguna untuk mendukung pengembangan kegiatan agribisnis,
tepatnya untuk mengembangkan produk lokal menjadi produk yang berdaya saing tinggi dan siap ekspor. Dalam desain ini diciptakan sebuah pusat industri yang berguna untuk menjadi pusat pengelola produk mentah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, guna meningkatkan nilai jual dan kualitas produk dalam pasar. Kemudian kita jumpai juga kawasan pengembangan. Dalam kawasan pengembangan ini terdapat dua bangunan utama, yaitu tempat produksi pertanian dan intensifikasi pertanian dengan metode penanaman yang baru, yaitu hidroponik, serta pusat pengelola keuntungan finansial pedesaan dan menyediakan layanan permintaan produk dan jasa non-pertanian. Dan lebih dari itu, kita lanjut ke selatan lagi, akan kita temukan ladang hidroponik dalam desain ini. Ladang hidroponik ini disebar ke beberapa bagian desa Kelor, sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan bagi warga desa itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Diharapkan pemerintah dan masyarakat mampu mendapatkan pengetahuan baru dan memahami langkah-langkah yang tepat, serta mengaplikasikan dalam prosesnya mengembangkan dan membangun desa Kelor menjadi desa berbasis agribisnis. Sekian, terima kasih.